Ketiga, Bapak Benyamin Wayangkau SH. Dimohon berdiri. Ya. Yang pernah menjabat Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga sosok yang sangat peduli terhadap pembangunan dan kemasyarakatan. Yang keempat adalah Bapak Ahmad Nur Benu, dimohon berdiri. Sebagai pelaku usaha dan juga yang berkecimpung dalam urusan politik. Selain 4 orang narasumber yang tadi saya sudah perkenalkan kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir, saya pikir yang pertama saya berikan waktu kepada Bapak Benyamin Wayangkau. Silakan. Iya, selamat malam, shalom. Terima kasih untuk panitia atau pemerintah daerah dalam hal ini Biro Umum yang menyelenggarakan kegiatan semacam Pak Karni Ilyas punya kegiatan Layars Club ini. Saya pikir mungkin pematerinya diatur satu meja baru ada undangan, tetapi ternyata desainnya nuansanya berbeda, luar biasa. Yang kedua, kegiatan seperti ini seharusnya sudah dilakukan 2 tahun lalu atau 1 tahun terakhir sebelum ini, kan tinggal hitung jam saja sudah selesai baru mau bikin kegiatan seperti ini. Apa yang mau kita dapat dari sini? Inputnya apa begitu? Outputnya apa? Ini yang kemudian publik tanya-tanya, ada barang apa di situ? Barang sudah mau turun tinggal hitung hari baru bikin. Siapa yang mau dievaluasi? Orang sudah mau turun? Iya, itu intermezzo pembuka dalam dialog interaktif kali ini. Lalu yang berikut berkaitan dengan tema sebelum Tovan berlalu kembali bersatu. Itu artinya ada sesuatu yang terjadi. Ada pecah belah begitu. Sehingga kemudian tema ini diangkat untuk merangkul kita kembali. Itu nanti masing-masing silakan merenungkan, para undangan sekalian yang saya hormati, yang menggelitik kita di malam ini pertanyaan yang cukup menarik. Ini pertanyaan 2 tahun lalu waktu Arwi Redan ini masih jalan, program itu masih jalan, saya rekam baik. Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di Arwi Redan ini. Bangun jalan itu nanti masyarakat belah-belah aspal makan kah? Pertanyaan ini dia muncul malam ini. Terima kasih master seremoni atau moderator kita. Saya ketika dihubungi oleh panitia, saya pikir tidak ada persiapan yang terlalu begitu, tetapi saya coba menghimpun catatan saya. Ini analisa kajian. Ada yang dari tahun 2018, tapi juga ada yang dari tahun 2016, termasuk beberapa teks berita yang saya kasih masuk di RRI Selui pada tahun-tahun yang lalu. Ceritanya begini, kalau pertanyaan seperti tadi, forum ini memiliki bobot yang luar biasa karena dihadiri oleh seluruh orang pintar yang sekolah dan menjabat di pemerintah daerah. Itu artinya alat ukur kita, parameter kita ada pada APBD. Di dalam APBD, untuk menjawab pertanyaan tadi, di dalam APBD itu dimulai dengan urusan wajib dan urusan umum. Kalau pertanyaannya urus infrastruktur, nanti masyarakat belah-belah jalan, makankah? Itu berarti apa yang menjadi urusan wajib dalam APBD dan apa yang menjadi urusan umum dalam APBD itu. Besaran anggarannya berapa dalam urusan khusus, besaran anggarannya berapa dalam urusan umum. Postur APBD ini yang kita lihat dari sisi itu. Sudahkah rakyat menerima kesejahteraan seperti kata profesor tadi yang disampaikan oleh moderator? Ini yang menjadi pertanyaan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Hal yang berikut
dalam catatan saya di tahun 2018 ini memang ada analisis empiris. Tren kita pada tahun 2018 itu grafiknya begitu naik untuk angka pengangguran. Lalu pada tingkat kesempatan kerja di tahun 2015 itu grafiknya menurun tajam sekali. Ini data saya dari hasil analisis empiris. Lalu tingkat pengangguran terbuka itu naik tajam juga di tahun yang sama, tahun 2018. Ya karena kita bicara evaluasi dari tahun 2012 sampai 2020, jadi saya coba menarik memori kita kembali pada tahun-tahun sebelumnya tentang proses pelaksanaan pembangunan di daerah ini. Oleh karena itu saya pikir bagi masyarakat awam logis sekali kalau mereka mempertanyakan kepada pemerintah daerah tentang apakah nanti masyarakat makan aspal. Lalu hal yang berikut, dalam data saya sesuai dengan sumber data ini dari BPD Provinsi Papua ya, investasi kita di daerah ini sangat minim sekali jika dibandingkan dengan 5 kabupaten yang lain. Saya waktu itu coba ambil kabupaten-kabupaten yang tua atau yang lama di Provinsi Papua. Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Nabire, Merauke, Kota Jayapura, dan Jayawijaya. Ini kabupaten tua di Provinsi Papua. Pembandingnya 5 kabupaten itu. Ternyata Yapen paling kecil nilai investasi atau PMA-nya maupun penanaman modal dalam negeri juga kecil, bahkan tidak ada, minim sekali. Kita cuma satu di BPD Provinsi, yaitu Kodeko yang sekarang hari ini masih beroperasi. Cuma satu itu. Terus apa yang kita mau andalkan di sini? Maka wajar pertanyaan masyarakat itu muncul. Saya pikir sementara begitu dulu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Benyamin Wayangkau. Mari kita aplaus untuk pendapat dan pandangan beliau. Tapi mari kita coba dengar menit ya. Ya, baik. Ya, yang pertama begini. Dalam postur APBD itu sudah ada yang namanya urusan wajib. Itu harga mati titik. Lalu ada yang namanya urusan umum. Yang namanya urusan wajib, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur itu tidak ada tawar di situ. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi dibicarakan tentang ekonomi, karena ada efek dari jalan, ini data. Kajian saya 2018. Jumlah aktiva rupiah dan valuta asing di BPR Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2016 itu dia menurun. Aktiva relatif menurun sebelum mengalami peningkatan nanti di bulan April. Angka-angkanya ada. Kajian 2016 itu di bank BPR. Ya memang kita punya testimoni ada untuk beberapa pedagang, tapi itu saya tidak sempat bawa untuk putar di sini. Yang berikut, saya sampai hari ini memang kesulitan akses data terkait jalan. Supaya kita harus tahu, masyarakat harus tahu, publik harus tahu berapa besar penyerapan anggaran untuk sektor infrastruktur ini. Daudak atau mungkin ada pakai dana otsus juga kah? Ini kan semua tidak tahu ini. Lu cuma tahu jalan bangun saya, bangun pakai dana mana? Jangan-jangan dana yang dari pendidikan kesehatan punya yang diserap masuk di situ. Kemarin saya coba, tapi terima kasih di sini ada Bapak Kepala PU, saya harap beliau dikasih waktu juga untuk kemudian nanti menjelaskan supaya publik tahu berapa ya besar
atau berapa kilometer jalan yang sudah dihasilkan selama 10 tahun. Memang benar, dalam kajian saya ini 70%, di sini saya ada nulis, 4 tahun yang lalu ya, 70% infrastruktur jalan itu tingkat penyerapan anggarannya tinggi. Jalan memang jadi utama karena ya kita tidak tahu strategi Pak Bupati seperti apa. Tetapi urusan dasar dalam APBD itu urusan wajib, itu tidak usah ditawar-tawar. Buktinya hari ini angka kesehatan tahun 2015 saya punya data dari Dinas Kesehatan Provinsi. Yapen masuk dalam zona gizi buruk, lampu merah. Terus apa yang mau kita buat? Dalam jangka panjang, generasi apa yang mau kita harapkan kalau gizi buruk ibu-ibu hamil kurang darah? Berapa minggu yang lalu saya lihat di WA Group itu banyak sekali butuh golongan darah, donor darah. Orang di WA Group dong bicara tentang kekurangan darah, PMI kekurangan darah. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Apakah dengan makan aspal tadi? Ini urusan wajib, tidak ada tawar. Saya pikir seperti itu. Waktu kembali. Baik, terima kasih Pak Wayangkau. Kita aplaus. Kita tahan dulu sejenak untuk kita lihat yang satu ini, 1 menit ya. Ya, saya ini anak guru. Bapak saya sudah pensiun 7 tahun lalu mungkin ya. Kami tinggal di rumah guru 1 kamar, saudara saya 5. Kalau tambah bapak dan mama berarti 7 orang. 7. Tugas berpindah-pindah sampai terakhir di Yapen Timur tahun 88 sampai tahun 2007 kan saya tidak tahu, tapi terus saya sudah keluar dari Yapen Timur. Begini, ada perbedaan waktu era itu dengan sekarang. Bapak mau turun, beliau terakhir pangkat terakhir penilik. Yang mengawasi seluruh wilayah Yapen Timur waktu itu masih jadi 1 ya, di Dawai. Saya tidak hafal persis jumlah sekolahnya waktu itu berapa, tetapi dalam keterbatasan anggaran, yang hari ini orang otonomi khusus ini orang bakal uang banyak-banyak, dulu tidak. Tetapi itu tidak pernah dengar sekolah di Palang, orang sengketa tanah, itu 1. Mungkin karena nilai pergeseran yang tadi disampaikan oleh Pak Yef. Lalu yang kedua, dalam data statistik yang ada pada saya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, Dinas Pendidikan atau pendidikan ini dia masuk di bawah, nilainya cuma di bawah 5%, rata-rata 5%. Dibandingkan dengan 3 sektor atau 3 bidang kerja yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen yang nilainya 2 digit di atas 5%. Oleh karena itu catatan saya ke depan dengan adanya tambahan anggaran yang banyak, coba ini diperbaiki secara baik untuk pelayanan ini. Itu saya, terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Semakin larut, semakin ada juga yang meminta bicara. Tapi pending dulu ya. Oh,